Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk, taufik untuk senantiasa istiqomah di atas kebenaran, senantiasa istiqomah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, serta selalu ikhlas dalam setiap amal, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semuanya. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya pembahasan tarjih kita sampai pada doa iftitah. Doa iftitah yang mana pada HPT jilid 1 hanya disebutkan 2 macam doa iftitah. Adapun di HPT jilid 3 itu yang disebutkan ada 3 macam dengan tambahannya, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang 2 ada di jilid 1 Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Saya bacakan dulu di HPT 1. Summasta'id qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra al-basmalah, tsumma qra al-fatihah wa qul ba'daha amin. Lalu memohonlah perlindungan dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacalah surah Al-Fatihah. Setelah itu ucapkanlah amin. Jadi ini pirang-pirang tapi pun efisiensi Pak. Kencing padosnya saya kabel mawon malah nganu awet. Jadi setelah membaca iftitah, niki saya kok Pak. Aman. Nah, mungkin nak mati mulai gitu kok. Dijalke mulai. Setelah membaca iftitah, yang memilih salah satu dari iftitah yang kita hafal dan kita baca, kemudian kita membaca ta'awud, ya, diperintahkan untuk membaca ta'awud.
Di HPT jilid 1 ini tidak diberikan keterangan apakah ta'awud itu dibaca secara keras atau lirih, apakah dibaca di setiap rakaat atau hanya sekali. Nah, di HPT jilid 1 tidak ada keterangan membacanya itu apakah dikeraskan atau dilirihkan di sholat jahar, apakah setiap rakaat atau hanya sekali. Nah, pada HPT jilid 3 diberikan keterangan lebih lengkap. Ini saya bacakan keterangan, saya ringkaskan saja yang ada di jilid HPT jilid 3 ini. Sesudah membaca iftitah, kita diperintahkan untuk membaca ta'awud. Dasarnya, ya, alasan dalilnya diantaranya surah An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kita mau membaca surah Al-Fatihah, itu adalah Al-Qur'an, sehingga diperintahkan untuk beristi'adzah terlebih dahulu. Nah, juga di dalam surah Fussilat ayat 36 Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim." Dan jika suatu gangguan dari setan itu mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian juga hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqulu Allahu akbar kabira thumma yaqulu a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi." Nah, ini menambah keterangan kemarin sudah sedikit saya sampaikan. Jadi setelah membaca takbiratul ihram, kemudian iftitah, boleh Allahumma ba'id, boleh wajhatu, boleh Allahu akbar kabira, boleh. Di sini yang digunakan hadisnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, setelah itu kemudian membaca ta'awud. Kalau di hadis ini ta'awud yang digunakan Rasulullah yaitu a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, jadi lafaz ta'awud itu ada beberapa macam. Yang kita hafal biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah satu lafaz ta'awud. Adapun di sini ada sedikit perbedaan, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sama, intinya adalah berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi menurut hadis riwayat Tirmidzi ini, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan urutan Rasulullah ketika sholat itu setelah takbiratul ihram, iftitah, kemudian apa? Ta'awud. Nah, seperti itu. Kemudian ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awud dalam sholat berdasarkan dalil-dalil dapat dipilih salah satu di antara bacaan berikut ini. Yang pertama, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini insyaallah kita semua sudah hafal. Silakan pakai itu yang paling lancar. Atau ucapan yang lainnya, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Atau yang ketiga seperti yang di hadis tadi, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Salah satu saja. Kalau panjenengan sudah hafal yang paling atas, ya sudah pakai itu saja. Kok pengen nambah variasi yang lainnya boleh, ya itu lebih bagus lagi. Sehingga kita bisa mengamalkan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini di HPT jilid 3 diberikan penjelasan lebih lengkap. Ada hadis yang menyebutkan Nabi itu tidak membaca ta'awudz. Di antaranya riwayat Muslim dari Abi Zur'ah. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW ini dari Abu Hurairah ya. Abu Zur'ah mengatakan mendengar dari Abu Hurairah, Rasulullah itu adalah beliau idza nahadha minar raq'ati tsaniyati istaftaha al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah itu apabila bangkit ya dari rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Maaf sebelumnya di HPT 3 ini ada keterangan seperti ini. Isti'adah dibaca pada setiap rakaat berdasarkan keumuman surah An-Nahl ayat 98. Ya, yaitu perintah ta'awudz di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, kesimpulannya Majelis Tarjih, apabila di luar sholat ketika akan membaca Al-Quran itu diperintahkan untuk berta'awudz, maka di dalam sholat lebih-lebih lagi kita diperintahkan agar lebih terlindung dari godaan setan. Nah, sehingga menurut pandangan tarjih, bacaan isti'adah itu dibaca pada setiap rakaat, bukan hanya pada rakaat yang pertama. Ini kesunahan menurut putusan tarjih Muhammadiyah. Kalau di HPT 1 tidak ada keterangan apakah ta'awudz itu dibaca sekali atau setiap rakaat. Nah, di HPT 3 diberikan penegasan dibacanya itu setiap rakaat. Sehingga setiap kali kita berdiri untuk sholat, ya rakaat pertama iftitah, kemudian ta'awudz. Rakaat kedua begitu takbir intiqal Allahu Akbar, kemudian ta'awudz bismillah al-fatihah. Rakaat ketiga begitu lagi, rakaat keempat begitu seterusnya. Setiap rakaat membaca ta'awudz dan bismillah. Meskipun ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak membaca ta'awudz, tetapi menurut pandangan tarjih itu tidak menafikan bahwa Rasulullah tidak membaca ta'awudz. Hadis yang menyebutkan Nabi memulai dengan alhamdulillah itu hanya menegaskan bahwa ta'awudz dan bismillah tidak dibaca dengan keras, tetapi tetap dibaca. Begitu ya. Ini pandangan majelis tarjih. Setelah membaca ta'awudz kemudian tsumma bismillah. Kemudian bacalah bismillahirrahmanirrahim. Di HPT jilid 1 juga tidak diberikan keterangan apakah bismillah itu dibaca di setiap rakaat atau hanya rakaat pertama. Nah, di HPT jilid 3 diberikan keterangan lebih lengkap. Membaca basmalah ini diperintahkan di setiap rakaat. Ya, setelah membaca doa iftitah dan ta'awudz, orang yang mengerjakan sholat membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dibaca di setiap rakaat ya. Bacaan basmalah dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi setiap akan membaca alhamdulillahirabbil alamin didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja apakah ya kalau sholatnya jahar, bismillahnya juga harus jahar atau boleh sir? Nah,
ketika sholat maghrib, isya, subuh, kemudian imamnya membaca Al-Fatihah dengan keras, gitu kan? Nah, ketika Al-Fatihahnya keras, suratnya keras, bismillahnya harus keras atau tidak keras, atau boleh keras, boleh tidak keras. Nah, gitu, okay? Kalau keras itu namanya jahar, kalau tidak dikeraskan namanya sir. Nah, ini sudah paham semua istilahnya. Apakah kalau jahar basmalahnya juga harus jahar, atau boleh sir, atau boleh dua-duanya? Nah, menurut pandangan Tarjih Muhammadiyah, ya, bacaan bismillah sebelum Al-Fatihah itu boleh dibaca jahar ataupun sir ketika sholat jahar. Dua-duanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, saya sampaikan dulu hadis-hadis yang menyebutkan atau mengindikasikan, gitu ya. Saya sampaikan mengindikasikan, kenapa? Karena dalam teks hadisnya itu disebutkan basmalahnya secara tegas. Hadis-hadis tentang basmalah yang dibaca jahar. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinukil dari tabi'in Nu'aim al-Mujmir, qala, beliau mengatakan, shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku sholat di belakangnya Abu Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an, hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Ya, faqala an-nasu amin. Dari Nu'aim al-Mujmir, beliau mengatakan, aku sholat di belakangnya Abu Hurairah dan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca Al-Fatihah sampai ketika tiba pada bacaan ghairil maghdubi waladdallin, maka beliau pun mengucapkan amin dan jamaah juga mengatakan amin. Nah, jadi menurut hadis ini menegaskan bahwa bacaan bismillah dibaca secara keras, karena di sini makmumnya sendiri menceritakan Abu Hurairah itu ketika menjadi imam beliau membaca bismillah, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun hadis ini tidak dimarfu'kan kepada Rasulullah, gitu ya. Artinya ini hadis ini terputus hanya sampai pada praktek sahabat, gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah diindikasikan atau kemungkinan besarnya beliau pernah mempraktekkan seperti itu. Karena para sahabat tidak akan melakukan kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau sahabat-sahabat yang kita ketahui atau diketahui sebagai para sahabat yang tafakuh, yang betul-betul belajar kepada Rasulullah, seperti Abu Hurairah. Hadis yang berikutnya yang mengindikasikan basmalah dibaca keras. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ishaq bin Rahawai, Ad-Darqutni, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar, Al-Khatib dan Al-Baghdadi menyebutkan, ini hadis dari Ummu Salamah, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah istri Rasulullah SAW ditanya tentang bacaannya Rasulullah. Faqalat, maka beliau berkata, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Adalah Rasulullah itu memutus-mutus bacaan beliau ketika sholat. Jadi ayat per ayat itu dipisah, bukan disambung. Meskipun boleh disambung, gitu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terusnya boleh. Tetapi yang lebih sesuai praktek Rasulullah dan lebih dianjurkan itu adalah dipotong-potong. Nah, beliau kemudian mempraktekkan, Ummu Salamah itu mempraktekkan bacanya Rasulullah itu potong-potong. Ayatan-ayatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Jadi beliau memberikan contoh ayat per ayat itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini juga mengindikasikan bahwa bismillah dibaca keras. Berbeda dengan ta'awudz yang dibaca lirih, karena di hadis-hadis ini tidak disebutkan ta'awudz dibacakan secara tegas seperti itu. Nah, ini beberapa hadis yang mengindikasikan bahwa bismillah itu dibaca dengan keras, sehingga boleh-boleh saja. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i gitu ya. Karena mazhab Syafi'i memasukkan bismillah di dalam surah Al-Fatihah. Berikutnya hadis-hadis yang mengindikasikan bismillahnya tidak dibaca keras. Hadis-hadis yang mengindikasikan bismillah tidak dibaca keras. Kita supaya setidaknya pernah mendengar, oh dalile nak maca bismillah seroki iki gitu ya. Oh dalile nak bismillah ora diserokke iki ya gitu ya. Setidaknya pernah lewat sekali di telinga kita. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Al-Baihaqi, Abu Dawud, kemudian Abdul Razzaq, At-Tabrani. Ini saya carikan langsung ke matanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat itu dengan takbir. Maksudnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian wal qiraata, dan memulai bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan mulai membacanya itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka di hadis ini mengindikasikan Rasul itu yang terdengar oleh jamaah itu adalah bacaannya Allahu Akbar. Bacaan berikutnya yang terdengar apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga ta'awudnya tidak terdengar, iftitahnya tidak terdengar, bismillahnya juga tidak terdengar. Maka di sini mengindikasikan bahwa bismillah itu dibaca tidak keras, tidak dibaca keras, sehingga tidak disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang berikutnya riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Awana, Al-Baihaqi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim." Anas bin Malik menceritakan, aku sholat di belakang Rasulullah, juga di belakangnya Abu Bakar, juga di belakangnya Umar, juga di belakangnya Utsman, dan aku tidak pernah mendengar salah satu pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah tidak membaca bismillah dengan keras. Memang kalau dikompromikan, ya agak lebih kuat bismillah itu tidak dikeraskan, gitu ya. Lebih kuat bismillah itu tidak dikeraskan. Dan ini disimpulkan, ini kesimpulan
beberapa dari guru-guru kita di Muhammadiyah, di antaranya Ustadz Syakir Jamaluddin. Nah, beliau anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat, dosen di UMY. Nah, beliau di bukunya Sifat Sholat Nabi, beliau menyimpulkan bahwa yang lebih kuat Bismillah itu tidak dibaca keras, wajib dibaca tetapi tidak dikeraskan, tidak ikut dikeraskan. Ya, sehingga praktek di Muhammadiyah memang kebanyakan tidak mengeraskan Bismillah, tetapi tidak kemudian menganggap yang mengeraskan basmalah itu lemah gitu, okay? Tidak kemudian yang membaca basmalah itu lemah. Di sini ada keterangan dari Majelis Tarjih, ya. Berkaitan dengan karena ini ya, saya bacakan yang kesimpulannya. Karena kedua kelompok hadis merupakan hadis-hadis yang sahih, ya, baik yang menyebutkan Bismillah maupun yang tidak menyebutkan Bismillah, dua-duanya hadisnya sahih, maka penyelesaian ta'arudnya, penyelesaian perbedaannya atau perselisihannya, yang pertama diupayakan agar dapat dijamak, digabungkan, keduanya diamalkan, ya. Yang mana ini sesuai dengan prinsip atau manhaj tarjih, yaitu mengutamakan al-jam'u wa taufiq sebelum tarjih. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan secara redaksi itu, yang satu kok menyebutkan ada, yang satu menyebutkan tidak ada, ya, maka kalau memungkinkan untuk digabungkan dua-duanya, maka digabungkan. Maksudnya digabungkan bagaimana? Dikompromikan, maka tidak ada hadis yang dilemahkan, dua-duanya diamalkan. Nah, dalam kasus Bismillah ini yang dipilih oleh Majelis Tarjih adalah menggabungkan dua dalil yang menyebutkan itu, sehingga dua-duanya boleh diamalkan gitu. Baik membaca keras maupun tidak membaca keras, itu dua-duanya boleh berdasarkan hadis-hadis yang tadi dibacakan. Itu namanya menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan. Jadi dua-duanya diamalkan. Kalau ditarjih, nanti salah satu harus dilemahkan dan ditinggalkan. Misalkan ditarjih yang lebih kuat adalah tidak membaca basmalah dengan keras, maka berarti hadis yang menyebutkan basmalah itu dilemahkan atau ditinggalkan. Jadi prinsip dalam tarjih itu yang pertama al-jam'u wa taufiq. Kalau tidak memungkinkan baru kemudian tarjih atau kemudian nasih dan mansukh, ya. Kalau memungkinkan jam'u wa taufiq, maka dijamak dulu. Nah, di sini yang dipilih oleh tarjih adalah al-jam'u dulu, sehingga dua-duanya tidak dipermasalahkan. Meskipun yang lebih dominan dipraktekkan di masyarakat kita di Muhammadiyah adalah tidak mengeraskan basmalah. Tapi kalau kemudian kita sholat di tempat yang biasanya Bismillah, ya mungkin kita menyesuaikan saja, ya gitu ya. Saya pribadi ya lebih sering tidak pakai Bismillah dengan keras, gitu ya. Tetap baca Bismillah tapi tidak dikeraskan. Kemudian mengucapkan setelah Al-Fatihah itu amin, ya. Kalau di HPT 1 hanya singkat sekali ya, summa yaqulu, summa qul wa qul ba'daha amin. Dan ucapkanlah setelah Al-Fatihah itu ucapan amin, ya. Setelah baca Al-Fatihah mengucapkan amin. Bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Fatihah? Untuk memahami bagaimana Rasulullah membaca Al-Fatihah bisa dipahami dari beberapa hadis berikut. Jadi di HPT 3 diberikan penjelasan. An Qatadata qala su'ila Anas kaifa kana qira'atun Nabi faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Cara Rasulullah membaca itu menurut hadis dari Anas, Nabi SAW membaca dengan memanjangkan suaranya.
Kemudian Anas mempraktikkan, beliau membaca dengan panjang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bacaan basmalah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan seperti percakapan. Kalau percakapan kan tidak terlalu memperhatikan hukum mat. Ya kalau kita ngomong bahasa Arab sama orang Arab, ya tidak harus dengan hukum matnya 6 harokat atau 5 harokat atau 2 harokat, itu tidak harus begitu. Jadi enggak seperti kalau membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran kan ada hukum panjang pendeknya, harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kalau kita cuma ngomong kan Alhamdulillah rabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, kan tidak harus terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Kalau kita ngomong lau natakallamu bil arabiyyati yaumiyan bil mudud, wah itu lam nutak, kita tidak akan mampu gitu. Kita ngomong setiap hari pakai bahasa Arab tapi harus dijaga mat-matnya itu, ayo kesel ngomong gitu ya, capek kita. Makanya kalau orang mendengar orang ngomong bahasa Arab ya memang tidak terlalu diperhatikan panjang pendeknya, tapi mafhum, bisa dipahami. Jangan ke pondok, kalau di Darul Falah santri belum bisa bahasa Arab kebetulan ya. Ini mohon dukungannya ini ya. Jadi untuk harian belum mampu. Tapi kalau bainal asatidzah ya mungkin ya di antara para ustadz, mungkin saya sama Ustadz Agus, sama Ustadz Ipa, sama Ustadz Jojo, sama Ustadz Irfan itu ya sudah biasa. Kalau kita rapat, kita ngobrol, kita diskusi, kita ketemu menggunakan bahasa Arab. Santrinya pelonga-pelonga itu ya. Nah, gitu. Untuk untuk membiasakan bahasa Arab ke santri masih belum mampu ya, pondok kita belum mampu. Tapi ya sudah kita upayakan untuk bisa dilatih bahasa Arab. Pun begitu tahun kemarin ya alhamdulillah juara 1 Qiraatul Kutub lomba pondok Muhammadiyah sepanjang negara Pak. Jadi meskipun belum mampu ditakbik di harian, tetapi Qiraatul Kutub bisa juara 1. Jadi hari Ahad besok lomba lagi, mudah-mudahan bisa juara lagi. Jadi di hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah itu menjaga panjang pendeknya. Tidak seperti percakapan yang Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin yang kena butuh yang kena stain itu bukan. Tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panjang pendeknya diperhatikan. Beliau memanjangkan yang panjang, tidak asal baca. Nah, ini menunjukkan beliau pelan-pelan ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Lalu hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Abi Mulaikah an Ummi Salamah annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Ummu Salamah pernah ditanya bagaimana bacanya Rasulullah, beliau mengatakan beliau membacanya itu ayat per ayat, dipotong-potong, tidak disambung-sambung. Nah, kalau yang hadis Anas menyebutkan dipanjangkan, kalau hadis Ummu Salamah menyebutkan ayat per ayat itu dipotong-potong, tidak disambung. Nah, dari hadis-hadis itu bisa dipahami bahwa membaca Al-Fatihah itu hendaknya ayat demi ayat dan tidak disambung beberapa ayat sekaligus ya. Demikian pula perlu diperhatikan panjang pendeknya serta hukum bacaannya, wakofnya, panjangnya, idghamnya, gunnahnya dan sebagainya. Nah, ini cara membaca Al-Fatihah. Kemudian selesai membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Rasulullah mengatakan siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang mengucapkan amin itu, apakah makmum saja, apakah dengan imam? Ini makmum sekaligus juga dengan imamnya. Imamnya juga mengucapkan amin.
Jadi setelah mengucapkan waladdallin lalu membaca amin. Hadis yang tadi sebelumnya sudah kita baca itu tadi. Ya, ketika sampai pada bacaan waladdallin, ini hadisnya Anas, hadisnya Nu'aim Al-Mujmir yang sholat di belakangnya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu mempraktekkan Rasulullah kalau sudah sampai pada waladdallin maka beliau pun mengucapkan amin. Maka aminnya itu didengar oleh makmum. Imam sebaiknya juga tetap membaca amin. Ya, bahkan para ulama menjelaskan bagaimana supaya aminnya makmum itu bisa bareng dengan aminnya malaikat, ikuti aminnya imamnya. Jadi imamnya sudah waladdallin maka makmumnya ikuti amin. Nah, seperti itu. Aminnya disesuaikan dengan nadanya ya Pak ya. Ya. Nanti sudah imamnya waladdallin amin. Wah, itu mengacaukan, nanti bikin orang nggak fokus lagi sholatnya gitu. Yang ngikuti yang lainnya lah. Kalau yang lainnya amin ya amin. Kalau di Arab mungkin yang dipanjangkannya minnya gitu ya, amin. Kalau di sini mungkin panjangnya anya, amin gitu. Jangan seperti teman saya ketika di asrama itu kan, amin. Yang lainnya gue sopo. Yang mau Al-Fatihah wis serius, yang ngamini malah celelean. Setelah itu summa qra' suratan minal Qur'an bitadabburin wa tartilin. Kemudian bacalah satu surah daripada Al-Qur'an dengan penuh tadabbur dan dengan perlahan-lahan. Jadi yang dianjurkan menurut pandangan tarjih, membaca Al-Qur'an baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu adalah membaca dengan pelan-pelan dan penuh pemaknaan, penghayatan, tadabbur. Nah, ini berbeda dengan pandangan di mazhab Syafi'i. Nah, ini supaya kita nanti tidak kaget gitu ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu ketika sholat malah, ini yang saya ketahui, mungkin juga saya salah gitu ya, karena ketika ngaji fikih yang saya dengar seperti ini, kalau di mazhab Syafi'i justru yang dianjurkan ketika sholat itu baca Qur'annya itu, baca surahnya itu agak dipercepat supaya bisa dapat banyak ayat. Misalkan dalam durasi sama-sama 2 menit. Kalau cara pelan-pelan, ya cara pelan-pelan mungkin hanya dapat 10 ayat. Tapi kalau cara cepat bisa dapat 20 ayat. Nah, kalau dapat 20 ayat, otomatis hurufnya akan lebih banyak yang dibaca. Sedangkan Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala. Kalau dapat 20 ayat berarti berlipat-lipatnya, jadi lebih banyak pahala yang dikumpulkan gitu. Misalkan baca Al-Baqarah gitu ya, baca dengan cepat, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini baca cepat. Dengan yang bacanya pelan-pelan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Renungi dulu, kitab itu enggak ada keraguan. Dimaknani kata per kata, diresapi.
hudan lil muttaqin. Oh, minangkani petunjuk kanggo wong-wong sing takwa. Anak aku dong takwa berarti aku udah untuk petunjuk ini. Gitu. Nah, kalau penuh dengan pemanaan mungkin harus jeda, harus diam dulu, harus pelan-pelan, bahkan mungkin merenungi dulu sehingga lama. Sehingga mungkin dalam durasi yang sama hanya dapat beberapa ayat. Kalau yang bacanya cepat mungkin bisa dapat 20 ayat, yang bacanya pelan-pelan hanya dapat 10 ayat. Berarti hurufnya lebih sedikit. Pahalanya berarti kalah dibandingkan yang baca lebih cepat seperti itu. Nah, sehingga ini berbeda pandangan gitu ya. Kalau di Muhammadiyah pandangannya yang dianjurkan dan yang lebih utama itu adalah yang dengan pemahaman, penghayatan, pemaknaan dan pelan-pelan. Sehingga di Muhammadiyah itu kalau sholat ya pelan-pelan. Yang baca Al-Kautsar saja seperti baca Al-Kafirun gitu ya, lamanya gitu ya. Inna a'tainakal kautsar. Terus kelingan, oh Kanjeng Nabi iki ini banget gini. Fasholli li rabbika wanhar. Oh, aku iki wis praktek kurban iki padha karo perintah ayat iki. Salat ya. Kemudian kurban. Inna syani'aka wal abtar. Jadi kalau di Muhammadiyah itu seperti disuruh merenungi gitu ayat-ayat itu. Makanya Kiai Dahlan itu kan ketika ngaji begitu, ditafsiri kemudian dipraktekkan dulu baru pindah ke ayat yang lainnya. Jadi kalau kita sholat baca Al-Ma'un itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu disuruh muhasabah juga. Iki surat iki wis tak prakteke apa durung gitu. Jadi tidak asal baca. Nah, seperti itu. Nah, nanti bacanya jadi pelan-pelan. Jadi menurut pandangan tarjih Muhammadiyah diperintahkan atau dianjurkan supaya bacanya itu pelan-pelan. Nah, apakah harus satu surat penuh? Ya, di HPT 1 tidak diberikan keterangan ya. Di HPT 3 ada keterangannya. Membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca amin. Ya, setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah atau ayat Al-Quran. Ya. Para sahabat telah sepakat bahwa setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua sholat wajib. Jadi perintah membaca Al-Quran setelah amin itu adalah pada 2 rakaat pertama saja. Ya, pada 2 rakaat pertama saja. Adapun rakaat ketiga dan keempat tidak. Ya. Walaupun ada yang menyebutkan seperti itu, tapi yang disepakati oleh para sahabat adalah pada 2 rakaat pertama. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Qatadah. Dari bapaknya qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'atainil ulayaini min salatil dhuhri bi fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salatis subhi wa yuqassiru fis saniyah. Dari Abu Qatadah, beliau menceritakan dari bapaknya menceritakan bahwa Nabi SAW membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama pada sholat duhur dan juga membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat pendek pada rakaat yang kedua. Jadi Rasul itu kalau sholat duhur rakaat pertama itu surahnya yang dibaca panjang. Bahkan satu hadis saya baca pernah ada seorang sahabat hadir sholat duhur, ikut sholat duhur kemudian batal. Kemudian dia pulang ke rumahnya untuk wudhu,
lalu kembali lagi ke masjid masih rakaat pertama Pak. Itu pulang ke rumahnya loh Pak, bukan cuma ke tempat wudhu di masjid Pak, tapi pulang ke rumahnya wudhu karena batal, balik lagi ke masjid masih rakaat pertama. Niku nek saat ini diprakteknya kinten-kinten jamaah kapok Pak, sesuk golek masjid liyane Pak. Wah ini masjid tidak ramah pekerja gitu. Nah, jadi Rasulullah kebiasaannya itu kalau zuhur rakaat pertama beliau panjangkan, rakaat kedua lebih pendek. Nah gitu. Kemudian dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat-ayat kepada kami. Kadang-kadang bacaannya dikeraskan. Jadi sholat duhur kadang-kadang bacanya juga dikeraskan. Beliau membaca Al-Fatihah pada sholat asar dan juga membaca 2 surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasa memperpanjang bacaan surat rakaat pertama pada sholat subuh dan memperpendek di rakaat yang kedua. Nah, jadi pada rakaat pertama dan kedua, kesimpulannya dari hadis ini adalah Rasulullah di samping membaca Al-Fatihah, beliau juga membaca Al-Quran, baik itu surat penuh ataupun ayat-ayat. Nah ini keterangan di tarjih 3 ada yang menarik ya. Dari hadis di atas dapat pula diambil pelajaran bahwa bacaan ayat atau surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini sunnahnya memang seperti itu ya. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Tetapi harus memperhatikan urutan suratnya atau ayatnya Pak. Jadi surat yang lebih depan harus dibaca di rakaat pertama. Surat yang lebih belakang dibaca di rakaat kedua. Nah, kalau terpaksanya surat yang lebih depan itu lebih pendek daripada surat yang di belakangnya, maka rakaat pertama lebih pendek dari rakaat kedua tidak apa-apa. Tapi tetap urutannya yang dijaga. Jadi kalau antara panjang kemudian pendek atau depan kemudian belakang, maka lebih diutamakan yang depan kemudian belakang meskipun pendek baru panjang. Contohnya kita lihat Rasulullah itu ketika sholat Jumat membaca Sabbihisma kemudian Hal Ataka. Kalau kita rasakan Sabbihisma sama Hal Ataka itu lebih panjang mana Pak? Hal Ataka. Tetapi Rasulullah tetap membaca Sabbihisma terlebih dahulu baru Hal Ataka. Seperti itu. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa tidak pernah Rasulullah itu membaca secara terbalik Al-Quran itu. Dan para sahabat ketika mengurutkan Al-Quran, urutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah seterusnya itu juga diantaranya bisa disimpulkan dari bagaimana Rasulullah membaca ketika sholat. Oh, Rasulullah setelah baca ini tuh kemudian ini, berarti urutan ini setelah ini. Sehingga memang anjurannya itu ketika membaca dalam sholat itu diurutkan sesuai pengurutan surat di dalam Al-Quran, jangan dibalik. Atau beberapa guru kita menyebutnya dengan bacaan sungsang gitu ya, bacaannya kualik. Misalnya rakaat pertama membaca Qul a'udzu birabbin nas. Begitu rakaat kedua malah baca Anas itu sudah surat terakhir. Kalau sudah rakaat pertama Anas, ya rakaat kedua Anas lagi. Supaya enggak sungsang gitu kan. Anas lagi, enggak apa-apa. Nah, ini perlu diperhatikan. Banyak imam saya dapati itu tidak memperhatikan urutan ini, Pak. Kadang-kadang ya, terawih terutama itu banyak itu saya temukan rakaat pertama bacanya misalkan surat di juz amma gitu ya, surat apa gitu yang pendek, misalkan
Alhaqumut takasur atau wal adiyat atau Inna atau Inna. Begitu rakaat kedua malah ngambilnya Ali Imran, Al-Baqarah. Ini malah kepiye gitu. Nah, kita yang ngerti hukum kan jadi sholatnya itu gundah gitu loh. Duh, kepiye to, mbok nak wis kuliah ayu itu ya teko tabat yada ya kok idaja gitu loh. Jadi kita juga lebih singkat gitu ya sholatnya gitu ya. Jadi lebih ringan gitu loh. Sudah rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, begitu rakaat kedua malah Alif Lam Mim, malah balik aduh banget ya, malah kualik. Di samping itu membalik bacaan Quran, ya itu juga menggelisahkan makmum gitu. Karena makmum itu rakaat pertama sudah dapat ayat yang akrab sehingga wis ngerti iki dawane semene. Begitu rakaat kedua dapat ayat yang asing, wah iki kayaknya luwih dawa iki. Nah gitu, jadi nggak nyaman. Yang bagus itu sholat itu rakaat pertama, wah dawa iki. Begitu rakaat kedua, iki luwih pendek iki. Rakaat ketiga, wah mesti luwih pendek mau ramadan surat gitu kan. Sehingga kita tuh terasa bebannya lebih ringan dan lebih ringan. Bukan waduh kok lebih panjang. Nah, ya seperti itu. Jadi kemudian hikmahnya adalah makmum masih energik dan bagi yang terlambat bisa mendapatkan rakaat imam. Nah, sehingga di rakaat pertama dan kedua itu makmum masih sempat mengikuti sholat jamaah. Ini anjurannya supaya memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat yang kedua. Dengan tetap memperhatikan urutan tadi itu ya. Ini ada keterangan sudah saya sampaikan ya. Jadi rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya. Ini Bapak Ibu kalau panjenengan mau HP ketiga, insya Allah praktek ibadah di masa kita bisa lebih bagus Pak. Ini keterangannya lengkap kok Pak. Ini saya bacakan aja lah biar saya enggak lompat-lompat ya. Bacaan imam sir pada sholat duhur dan asar, bacaan imam keras pada sholat maghrib dan isya dan subuh, sholat Jumat, Id, sholat gerhana, sholat tarawih dan sholat istisqa. Afdal dan disunahkan bagi imam membaca surah secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua. Jadi yang lebih utama itu surat utuh, bukan hanya potongan surat. Jadi yang keren itu imam yang baca Qul huwallahu ahad secara sempurna daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard atau ayat kursi cuma satu ayat gitu ya. Nah, itu yang lebih afdal dan yang lebih sesuai dengan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu satu sholat atau satu rakaat bisa beberapa surat, bukan satu surat untuk beberapa rakaat. Nah seperti itu. Meskipun pernah, walaupun hanya sekali, gitu okay? Berdasarkan hadis Abu Qatadah di atas. Namun tidak mengapa apabila membaca surah-surah panjang dengan membaca awal surah atau pertengahan surah atau akhir surah saja. Berdasarkan keumuman firman Allah dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah daripada Al-Qur'an itu yang memudahkan bagimu. Tetapi praktek Rasulullah tidak seperti itu. Namun boleh. Nah, maka silahkan sesekali boleh ngimami ataupun baca, kemudian memotong itu ya. Wa takum minkum ummatun yad'u atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an. Boleh sesekali. Tapi jangan dibiasakan setiap sholat hanya potongan surat. Hanya potongan surat. Saya pernah ditegur santri ketika masih di kajen, ada Abah katanya hafal 3 juz gitu. Nah, ngopo? Kok kalau ngimami juz amak terus gitu loh. Jadi kalau ngimami itu selalu ya kalau agak panjang-panjang paling An-Naba, An-Nazi'at gitu, kalau subuh gitu ya. Kadang-kadang yang pakai juz 29 atau 28, tapi seringnya juz 30 sering-seringnya. Nah, kalau ngimami maghrib bisa selalunya watini, wazaitun, wal adiyati, alhaqumut takasur. Mbok kayak Ustaz Faizin itu loh, atau seperti Ustaz Farhan itu loh. Memang apa? Itu bacanya aduh,
surat Maryam, ada surat ini, surat Al-Kahfi. Oh, jadi mindsetnya itu keren tuh kalau baca surat-surat yang di tengah-tengah atau depan-depan. Tetapi kalau nggak sempurna satu surat itu kurang utama, kurang bagus. Apalagi kalau motongnya tidak sesuai dengan pemotongan yang pas, nanti maknanya bisa hilang. Nah seperti itu. Jadi yang paling bagus tetap membaca satu surat secara penuh. Rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya, ya rakaat kedua urutan berikutnya. Rasulullah biasa membaca surat-surat tertentu pada sholat-sholat tertentu. Misalnya pada sholat Jumat atau sholat Id membaca pada rakaat pertama Al-A'la dan rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah juga membaca surat selain itu pada sholat Id. Nah, artinya sholat Id itu membaca Sabbihisma dan Hal Ataka itu kebiasaan Rasulullah, tapi tidak selalu. Pernah juga beliau membaca surat yang lainnya. Di antaranya beliau pernah baca apa? As-Sajdah dengan Al-Insan, ya. Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, kemudian Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tapi ini panjang, ya. Demikian pula dengan bacaan surat pada sholat 5 waktu, Rasulullah sering membaca surat tertentu, namun bukan sebagai sebuah keharusan, ya. Ini hanyalah pilihan yang jika dicontoh akan menjadi sebuah kebaikan, dan jika tidak maka tidak mengapa. Jadi sholat-sholat tertentu pada sholat tertentu Rasulullah biasa baca surat-surat tertentu, tapi itu bukan menjadi keharusan. Contohnya Rasulullah pada sholat qobliyah biasanya baca apa? Qobliyah subuh, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah, ya. Tapi tidak harus itu, boleh surat yang lainnya. Nah, kalau sholat maghrib rakaat pertama baca tabaraka apa? Al-Mulk itu boleh tidak? Boleh, ya. Tapi makmumnya jengkel, Pak. Maghrib kok lagi suruh-suruh kok macane tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Ya mbok ya qul huwallahu apa kuliah gitu, ya. Memang sebenarnya sunnahnya maghrib itu ambil surat yang pendek. Rumusnya begini. Maghrib itu menggunakan qisar mufassal. Ini kesimpulan yang saya ambil kalau melihat pada surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah. Maghrib membaca qisar mufassal. Qisar mufassal itu mulai dari wal laili idza yaghsha sampai dengan Anas. Wal laili idza yaghsha wa duha alam nasra. Seterusnya sampai dengan Anas itu namanya qisar mufassal, surat-surat pendek. Nah, qisar mufassal itu sholat maghrib memang dianjurkan jangan terlalu panjang, ya. Sepanjang-panjangnya ya walaili sajalah gitu. Atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian sholat isya silakan menggunakan ausat mufassal. Ausat mufassal itu ya bacaan yang setara dengan surat An-Naba sampai dengan Asy-Syams, ya. Asy-Syams wa syamsi wa duhaha itu sebelum alain gitu, ya. Jadi dari An-Naba sampai dengan wa syamsi wa duhaha itu disebut dengan ausat mufassal, pertengahan surat, yang suratnya itu panjangnya sedangkan. Ini tuh surat Isya. Nanti rakaat pertama misalkan pakai An-Naba, rakaat kedua pakai An-Nazi'at, atau rakaat pertama Abasa, rakaat kedua Takwir, begitu. Rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Hal Ataka. Nah, silakan. Nanti bisa divariasi. Nah, kemudian sholat subuh itu gunakan tiwal mufassal. Tiwal itu dari kata tola yaqulu, panjang. Maka ini adalah surat-surat sebelum An-Naba. Ya, mungkin bisa Tabarok, bisa Hal ata 'alal insan, bisa Ya ayyuhal muzammil, bisa ya apapun yang kita hafal.
Itu untuk salat subuh. Salat subuh dianjurkan diperpanjang. Karena apa? Karena salat subuh ini diprestasikan oleh malaikat. Nah, seperti itu, nggih. Demikian dulu untuk malam ini. Jadi untuk berdiri sudah selesai. Besok kita pindah ke rukuk. Mungkin ada pertanyaan 5 menit Bapak Ibu berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah atau surah atau ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat Jumat yang lebih populer itu imam membaca suratnya biasanya kan Al-Fatihah dan tapi ada suatu masjid, kebetulan masjid itu di pinggir jalan, jamaahnya banyak yang musafir. Itu dengan bacaan itu masih merasa terlalu panjang, sehingga karena jamaah merasa terlalu panjang bukan berarti sedang membaca sabit kemudian diganti kulhu dengan al-kafir, tidak, dengan mencermati jamaah yang kelihatan gelisah ketika selesai sholat Jumat itu salat langsung berdiri keluar karena mungkin dalam perjalanan, sehingga mencermati hal itu sehingga si imam membacanya suratan yang banyak panjang, misalnya sholat atau surat Jumat bukan panjang tapi malah diambil di ayat terakhir, sama surat Al-Mulk itu juga di ayat terakhir. Itu kira-kira yang seperti itu lebih utama yang mana kan? Dengan mencermati jamaah yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang opsinya karena pengen diringkaskan sholat, satu dulu nih, sebenarnya kualitas sholat jangan diturunkan karena kualitas jamaahnya Pak gitu. Jadi jangan sholat kita kualitasnya diturunkan karena jamaahnya nggak berkualitas. Yaitu mau jamaahnya mau gelisah, mau nggak betah sholat itu ya jangan kemudian sholatnya yang diturunkan. Tapi kalau memang ya lalu menimbang, nah, kita kan prinsipnya itu taisir gitu ya, memudahkan, kemudian tafsir, memberikan kegembiraan, bukan menyulitkan, bukan menakut-nakuti, bukan memberatkan gitu ya. Artinya kalau dikhawatirkan kok jamaah nanti kemudian sholat di sini merasa berat atau malah terus kapok seseorang mau gak sholat soalnya kedawan, kalau memang sampai pada kekhawatiran seperti itu, maka silakan memilih surat yang pendek saja. Malah karuan jamaahnya mantap lebih pendek daripada baca surat yang jamaah merasa panjang tapi sebenarnya pendek. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min wah itu jamaah dah. Wah, wah gini kok pendek gitu. Karena cuma diambil akhir surat gitu ya. Karuan saja baca saja inna atau inna kalau kau tarjamah sejak awal sudah senang banget itu. Langsung wah alhamdulillah langsung jibuk segotong metu terus melanjutkan perjalanan. Kalau memang opsinya untuk meringkas, jadi bukan dengan mengambil surat lain dengan seakan-akan mau panjang tapi ternyata pendek gitu ya. Tapi karuan saja suratnya pendek. Toh kita tujuannya meringankan jamaah toh Pak. Dan sebenarnya membaca sabisma sama hal ataka itu meskipun jamaah merasa panjang, saya juga merasa panjang kalau dalam kondisi tertentu, tetapi kita sudah ngerti kadar panjangnya sehingga tidak akan gelisah. Oh, dowo tapi ya semono kae gitu loh. Nanti aduh ning ya semono kae. Wis ngerti judulnya tekan ngendi gitu loh. Karena sudah tahu akhirnya sehingga dia tidak akan gelisah. Oh ya semono kae lah gitu. Nah, saya anjurkan pakai sabisma sama hal ataka atau yang setara dengan itu. Auma yusabi bihima atau yang setara dengan sabisma dan hal ataka. Mungkin kalau diturunkan dikit ya Iqra ya atau inna anzalnahu fi lailatul qadar lah gitu. Itu kan sabisma itu kan cuma kira-kira 3/4 halaman ya Pak.
Kan tidak satu halaman Pak, hanya kira-kira 3/4 halaman saja. Tidak panjang-panjang amat lah. Dengan Al-Fajr, dengan ya malah terasa panjang Al-Fajr karena potongan ayatnya lebih panjang. Al-Fajr gitu ya, Al-Fajr walayalin asar wasyaf'i wal watr. Mendak-mendak kan malah jadi suwe. Jadi anjurannya tetap jangan menurunkan kualitas sholat karena jamaahnya yang kurang berkualitas. Tapi kalau terpaksa harus diringkaskan, ambil saja surat yang pendek supaya jamaah sekalian merasa itu ringan. Itu ringan. Tapi kalau nanti dievaluasi coba Pak, sudah dibacakan surat inna atau inna kok tetap habis salam langsung berdiri, berarti macam wakai. Dan masjid dan CCTV ini buatan harus dicek saja Pak itu. Karena kita mau mengindikasikan ini orang terburu-buru atau mendesak atau apa kan tidak bisa hanya dari habis salam langsung pergi Pak. Karena orang yang seperti ini sebagian juga memang disifati sama Rasulullah sebagai pencuri sholat ya. Pencuri sholat kan itu orang-orang yang setelah sholat tidak berzikir dulu tapi langsung pergi gitu kan. As-sarikun apa istilahnya itu saya lupa itu. Jadi kalau memang mau diringkaskan ambil saja surat yang pendek monggo. Mungkin wal adiyat atau watini itu kan enggak. Itu kalau orang yang memang enggak betah sholat ya watini saja protes Pak. Ya saya pernah imami subuh di Tarakan. Saya pakai biasanya itu ya saya anggap sudah agak pendek itu al-adiyat kemudian at-takasur gitu. Al-adiyat sama al-hakumut takasur. Itu jagongan habis subuh itu Ustaz. Kita itu kalau baca surat itu sukanya panjang-panjang gitu. Ustaz itu kalau baca surat sukanya yang panjang-panjang. Panjang apa Pak? Itu bagi saya itu at-takasur tuh panjangnya. Jujur sekali itu bilang panjang itu. Dan bapak ini sholat ke masjid itu tuh hanya sholat subuh, yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Zuhur beliau masih di kebun, kebunnya di hutan. Asar belum pulang. Karena kalau ke kebun di Kalimantan itu kan berangkat pagi belum panas, begitu panas istirahat di gubuk. Nanti sudah enggak panas kerja lagi, pulangnya nanti maghrib, isya baru mandi. Nah nanti subuh dia masih di rumah, masih bisa sholat subuh di kampung. Setelah subuh berangkat ke kebun di hutan, jalan 3 kilo 4 kilo, bahkan ada yang 10 kilo jalannya. Itu bilang at-takasur tuh kepanjangan tadi itu. Nah bapak biasa apa? Ya pokoknya 2 halaman terakhir itu udah mentok gitu. Maka kuliah idza tabat yada kul udah ya. Itu udah sholat itu pokoknya itu gitu. Yang lainnya hanya dipakai ketika tarawih saja gitu. Ada yang memang seperti itu. Tapi kalau kita ikuti kan nanti anak-anak kita juga akan terbiasa taunya itu saja tuh. Anak-anak kita nanti nggak terbiasa dengan sunnah yang sebenarnya. Seperti kebanyakan imam-imam sekarang itu karena tidak mengerti sunnah yang sebenarnya itu baca surat utuh, taunya malah lebih keren kalau membaca beberapa ayat potongan. Padahal yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu justru yang membaca inna atau inna 3 ayat ini 1 surat penuh dengan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Jumu'ah lebih bagus membaca inna atau inna karena itu utuh 1 surat. Sedangkan kalau kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh atau ya ayatina amanu idza nudiya li sholati yaumil jumat itu kan hanya beberapa ayat, tidak utuh 1 surat seperti itu. Jadi pandangan kami juga melalui pemahaman kami yang kami dengar dari beberapa penjelasan guru-guru kita. Ini juga sejalan dengan pandangan tarjih di HPT 3 dianjurkan 1 surat utuh meskipun boleh beberapa ayat, bahkan 1 ayat pun boleh. Nah tapi kalau setengah ayat boleh nggak Pak? Setengah ayat boleh nggak? Nah coba ini PR Pak, mungkin menggali tentang dalam, buka-buka di YouTube. Karena ada satu Ustaz Muhammadiyah pernah satu ketika ngimami
sholat Jumat di tempat kami, rakaat pertama bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Dan itu bukan satu ayat, Pak. Karena kan ayatnya itu sebelumnya ada wa minhum man yaqulu, gitu ya. Gitu ya. Tapi ini hanya diambil doanya saja. Itu saya makan piye iki. Untunge surat ki ora wajib lho. Tapi kalau wajib kan misalkan itu tidak sah kan tidak sah sholatnya gitu. Ini Jumatan itu saat kita saat di Muhammadiyah. Setelah itu saya diskusi, tapi kemudian loh itu kan maknanya sudah sempurna. Yang penting kan sudah sempurna maknanya, dan itu doa bagus. Tapi kan tujuan baca di dalam sholat itu bukan berdoa, tujuannya membaca Al-Quran. Maka di tarjih itu perintahnya bacalah surat daripada Al-Quran, bukan berdoalah, kayak gitu kan. Beda kalau kita membaca dalam rangka doa. Kalau membaca dalam rangka doa nggak perlu ta'awud, nggak perlu bismillah, langsung aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, di moga PR mangke coba pakai dalam boleh nggak kalau cuma setengah ayat gitu ya? Hanya setengah ayat gitu. Apakah sah atau tidak? Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu mudah-mudahan senantiasa sehat, diberikan kekuatan iman dan takwa serta jasad untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.